Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renaldi Wahab dengan NIM 190302708 dari kelas MPI 4A1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat explanatory factor analysis atau EFA. Nah, untuk membuat EFA ini saya menggunakan data dari sebelumnya, di mana saya hanya menggunakan data satisfaction-nya saja. Nah, untuk membuat EFA ini, kita ke bagian analyze, lalu ke dimension reduction, lalu ke faktor. Nah, ininya kita pindahkan ke sebelah kanan, lalu kita ke bagian deskriptif, kita centang yang bagian anti-image sama KMO, lalu continue. Nah, untuk extraction-nya kita ambil script plot, lalu continue. Untuk rotation-nya kita ambil yang value max, continue. Score-nya kita centang save as variable sama display faktornya. Lalu option-nya kita ambil sorted by size, lalu continue, lalu oke. Nah, di sini akan muncul output dari faktor analisis. Nah, output yang pertama itu ada KMO. Untuk nilai KMO-nya ini dinyatakan valid, walaupun nilainya itu berada mendekati batas ambang dari nilai minimumnya. Nah, untuk nilai minimumnya itu 0,5. Nah, untuk nilai KMO-nya ini 0,528. Maka nilai KMO ini dinyatakan valid. Nah, untuk selanjutnya ada anti-image matrix. Nah, untuk anti-image ini dia masih dinyatakan valid karena terdapat huruf A pada setiap masing-masing komponen item ini. Nah, selanjutnya ada tabel dari communalities atau output dari communalities. Nah, tabel ini akan menunjukkan sumbangan efektif dari masing-masing item yang menyumbang terhadap sumbangan nantinya faktor yang akan terbentuk. Walaupun di dalam tabel ini kita belum tahu berapa faktor yang terbentuk, tetapi kita bisa tahu berapa sumbangan dari masing-masing item untuk faktor yang akan terbentuknya nanti. Nah, untuk item yang pertama, dia menyumbang 0,6952, item kedua menyumbang 0,621, item ketiga menyumbang 0,252, item keempat menyumbang 0,725, item kelima menyumbang 0,691, item keenam menyumbang 0,492, item ketujuh menyumbang 0,756. Nah, selanjutnya ada output dari total variance. Nah, tabel ini akan menunjukkan presentasi dari nilai variance abstrak ukur yang akan menjelaskan berapa faktor yang nantinya akan terbentuk. Nah, di sini sudah ada presentasi dari nilai variance dari masing-masing komponen. Terdapat di tabel initial engine value. Nah, untuk komponen yang pertama memiliki presentasi variance-nya 25,875, yang kedua mempunyai 18,189, yang ketiga 16,380, yang keempat 13,761, yang kelima 10,294, yang keenam 9,370, yang ketujuh 6,131. Dan di sini terdapat extraction, di mana di sini kita sudah bisa tahu berapa faktor yang terbentuk. Nah, di sini terdapat 3 faktor yang terbentuk dari 7 komponen. Nah, di sampingnya ada rotation, untuk rotation biarin saja. Nah, selanjutnya ada script plot. Untuk script plot ini atau bisa kita bilang grafik. Nah, grafik ini yang nantinya akan menunjukkan berapa faktor yang akan terbentuk. Nah, untuk script plot ini sebelumnya kita lihat dulu pengerjaan yang tadi, kita lihat di bagian extraction. Nah, di sini nilai agent value-nya itu adalah 1. Maka nilai faktor yang akan terbentuk minimalnya 1. Faktor yang akan terbentuk nantinya berada di atas 1. Nah, kita kembali kita lihat di tabel ini, kita bisa lihat di sini dari 7 komponen, hanya ada 3 komponen yang nilainya berada di atas 1. Maka bisa kita bilang faktor yang akan terbentuknya itu hanya ada 3. Nah, untuk membaca script plot ini bisa kita lihat di agent value. Tadi kan nilai minimumnya adalah 1. Nah, 1 di sini bisa kita tarik lurus ke samping, maka hanya ada 3
komponen atau 3 faktor yang akan terbentuknya nanti. Nah, untuk komponen keempat sampai ketujuh, dia berada di bawah satu, maka dia tidak termasuk ke dalam faktor yang terbentuk. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ada komponen matriks. Nah, untuk komponen matriks ini tabel yang akan menunjukkan nilai korelasi dari masing-masing item dengan faktor yang sudah terbentuk tadi. Jadi kita bisa tahu berapa nilai korelasi dari masing-masing item di setiap faktornya. Untuk item yang ketujuh, nah ini sudah tidak urut lagi. Untuk item ketujuh, nilai di faktor pertama minus 0,769, faktor kedua 0,028, faktor ketiga minus 4,05, untuk item pertama 0,722 pada faktor satu, pada faktor kedua 0,385, faktor ketiga 0,156, untuk item keenam faktor pertama 0,612, faktor kedua minus 0,106, faktor ketiga minus 0,327. Untuk item yang ketiga, faktor pertama 0,442, faktor kedua minus 0,222, faktor ketiga minus 0,084, untuk item kelima, faktor pertama 0,003, faktor kedua 0,798, faktor ketiga 0,232. Untuk item keempat, faktor pertama 0,100, faktor kedua 0, minus 0,647, faktor ketiga 0,545. Untuk item kedua, faktor pertama 0 minus 0,345, faktor kedua 0,092, faktor ketiga 0,702. Nah, lanjut ke raw text komponen matriks. Nah, tabel ini kita bisa tahu item mana saja yang masuk ke dalam komponen 3 ini. Jadi, kita bisa lihat dari nilai korelasinya yang paling tinggi. Jadi, semisal nilai item ketujuh ini misalkan dia berada di angka nilai korelasinya berada di satu, maka item ini masuk ke komponen satu. Nah, bisa kita lihat untuk item ketujuh ini, dia nilai yang paling tingginya itu adalah 0,068 dan dia berada di komponen kedua. Maka bisa dibilang item ketujuh ini masuk ke komponen kedua. Nah, bisa kita lihat selanjutnya, item pertama nilai angka yang paling tinggi adalah 0,782, dia masuk ke faktor pertama. Untuk item yang kedua, dia angka tertingginya 0,777, dia masuk ke faktor kedua. Untuk item yang keenam nilai tertingginya 0,348, dia masuk ke faktor pertama. Untuk item ketiga nilai yang paling tingginya 0,287, dia masuk ke faktor pertama. Untuk item keempat, nilai tertingginya 0,798, dia masuk ke faktor ketiga. Untuk item yang kelima, nilai tertingginya 0,391, dia masuk ke item yang kedua. Nah, selanjutnya ada komponen transformation matrix. Nah, di sini kita bisa lihat nilai korelasi dari masing-masing komponen yang sudah terbentuk tadi atau faktor yang terbentuk tadi. Kita bisa lihat untuk komponen pertama nilai korelasinya 0,856, untuk faktor yang kedua nilai korelasinya 0,253, untuk yang ketiga nilai korelasinya 0,338. Nah, di sini kita bisa menentukan faktor mana saja atau variabel mana saja yang layak atau tidaknya untuk kita analisis. Dan untuk batas analisisnya adalah 0,5. Nah, bisa kita lihat untuk faktor yang pertama nilai korelasinya 0,856. Nah, dia melebihi 0,5, maka komponen pertama layak untuk dianalisis. Untuk komponen kedua 0,253, dia tidak layak untuk dianalisis. Untuk item ketiga 0,338, dia tidak layak untuk dianalisis. Nah, untuk selanjutnya kita biarin saja. Oke, kita kembali ke awal, kita lihat di data view. Nah, data view-nya ini nanti akan menambah atau akan muncul 3 faktor ini. Nah, 3 faktor ini adalah 3 faktor yang terbentuk tadi. Jadi, misalkan nantinya ada 5 faktor yang terbentuk, maka di data view akan menambah 5 faktor. Nah, begitu. Demikian, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.